Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Ibu reviewer, monitoring dan evaluasi penelitian. Perkenalkan saya Ivan Evaldo SPD GRMPD dari Program Studi Pendidikan Kimia MIPA Universitas Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, di mana saya sebagai ketua, yang berjudul Understanding Students' Academic Hardiness, Chemistry Aspiration and Perception of AI, Implication for Curriculum Development in Chemistry Education. Latar belakang kami mengangkat judul ini adalah semakin tingginya intensitas penggunaan artificial intelligence dalam berbagai lini, termasuk dunia pendidikan dan pendidikan tinggi. Nah, baik itu di perkuliahan, penyelesaian tugas, maupun simulasi laboratorium dan kepentingan kimia lainnya. Di sisi lain, mahasiswa kimia dan program studi pendidikan kimia saat ini tidak hanya membutuhkan pemahaman akademik, tetapi juga ada beberapa faktor psikologis seperti kegigihan akademiknya seperti apa, kemudian aspirasi kimianya seperti apa, yang akan mempengaruhi prestasi yang akan dicapai oleh mahasiswa nantinya. Nah, namun kajian yang mengintegrasikan berbagai persepsi mahasiswa terhadap AI, terhadap kegiatan akademik, aspirasi, dan muaranya kepada prestasi akademik itu belum ditemukan. Atau belum ada secara langsung. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan kurikulum, khususnya yang berorientasi pada karir serta literasi digital, khususnya AI pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan eh, kegiatan akademik, aspirasi kimia, dan persepsi mahasiswa terhadap AI terhadap kinerja akademik, dalam hal ini prestasi akademik mahasiswa, serta bagaimana temuan ini dapat digunakan nantinya untuk memberikan rekomendasi penguatan pengembangan kurikulum. Nah, penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kuantitatif melalui metode survei. Nah, pada penelitian ini ada dua tahapan survei yang kami lakukan. Yang pertama untuk validasi empiris, itu melibatkan 162 mahasiswa, baik kimia maupun S1 pendidikan kimia, dari berbagai tahun atau angkatan. Yang kedua, untuk data lapangannya ada 993 mahasiswa Departemen Kimia dari angkatan 2021 sampai 2024. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen kegiatan akademik, itu ada 21 item dengan tiga dimensi, kemudian aspirasi kimia itu ada 12 item dan dengan tiga dimensi, kemudian persepsi mahasiswa terhadap AI itu meliputi dua subdimensi, keterlibatan dan sikap mereka. Itu ada sebanyak 25 butir item. Kemudian instrumen lainnya adalah IPK mahasiswa sebagai indikator pencapaian akademik mahasiswa. Nah, prosedur penelitian yang dilakukan yaitu pertama, tentu studi literatur, kemudian pengembangan instrumennya. Setelah pengembangan instrumen dilakukan, maka akan dilakukan validasi konten kepada expert, itu melibatkan 8 expert, ahli psikologi maupun ahli bahasa. Eh, Dana dianalisis menggunakan iCanV. Kemudian ada pilot testing dan rush analysis untuk pengembangan instrumennya yang melibatkan 162 mahasiswa. Nah, kemudian setelah didapatkan instrumen yang valid dan praktis, yang reliable, nah, barulah nantinya instrumen yang telah ready tersebut digunakan untuk mengambil data lapangan. Nah, data lapangan inilah yang melibatkan sebanyak 193 mahasiswa Departemen Kimia dari angkatan 2021 sampai 2024. Nah, seperti itu yang disampaikan. Setelah data diambil, bahwa kami menganalisis data dan hasilnya seperti apa. Nah, ada tiga hipotesis yang kami tawarkan terkait dengan hubungan antara masing-masing
eh, variabel atau hubungan kegiatan akademik terhadap prestasi mahasiswa seperti apa, hubungan eh, aspirasi kimia mahasiswa terhadap prestasi seperti apa, kemudian hubungan persepsi mahasiswa terhadap AI terhadap prestasi akademik seperti apa, dan bagaimana hubungan masing-masing variabel latennya seperti itu. Nah, dari tiga hipotesis yang kami ajukan, kami teliti, diperolehlah hipotesis ketiga yang menjadi hipotesis yang kami terima, yang hasilnya sangat baik. Di situ terlihat bahwasannya ada hubungan atau korelasi positif yang signifikan antara aspirasi kimia terhadap kegiatan akademik. Nah, jadi mahasiswa yang memiliki aspirasi kimia yang bagus, yang tinggi, itu akan memiliki kegiatan akademik yang juga bagus. Nah, ini indikasinya itu terlihat dari koefisien korelasinya itu 0,697 dengan probabilitasnya kecil dari 0,001. Kemudian temuan yang berikutnya, aspirasi kimia ternyata juga berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan koefisien korelasi 0,291 itu pada kekuatan korelasi medium. Nah, dan probabilitas 0,002. Nah, s- selain itu, persepsi mahasiswa terhadap AI itu juga berpengaruh terhadap aspirasi kimia, memberikan pengaruh yang signifikan yang positif. Nah, yaitu dengan nilai koefisien kolerasi 0,409 dengan probability-nya kecil dari 0,001. Nah, namun dari hasil temuan yang telah kami lakukan, yang saya kami lakukan, ternyata kegiatan akademik tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian mahasiswa, prestasi akademik mahasiswa. Nah, dan prestasi mahasiswa terhadap AI juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian akademik mahasiswa. Ini terlihat dari nilai koefisien korelasi dan probabilitas yang sangat tinggi, sehingga eh, hubungan ini dianggap tidak diterima. Namun, eh, respon mahasiswa terhadap AI secara tidak langsung akan mempengaruhi aspirasi kimia mahasiswa. Bahwa dari aspirasi inilah yang akan mempengaruhi eh, prestasi akademik mahasiswa. Jadi, aspirasi aspirasi kimia mahasiswa itu dapat dinyatakan sebagai eh, variabel moderate, variabel perantara yang akan meningkatkan persepsi mahasiswa terhadap AI terhadap prestasinya. Jadi kalau mahasiswa yang memiliki persepsi terhadap AI yang bagus, dia akan cenderung menjadi mahasiswa dengan aspirasi kimia yang bagus juga. Digunakanlah AI ini untuk meningkatkan aspirasi kimianya, memahami ilmu kimia, menjalani kimia, dan lain-lain. Berikutnya akan meningkatkan prestasi akademiknya. Nah, dari kesimpulan utama dari penelitian kami adalah eh, kegiatan akademik merupakan prediktor yang paling kuat, baik untuk mohon maaf, aspirasi kimia itu merupakan prediktor yang sangat kuat, baik untuk kegiatan akademik maupun pencapaian akademik. Nah, temuan ini sangat relevan dengan pengembangan kurikulum untuk pengembangan kurikulum berikutnya, terutama dalam meningkatkan literasi karir mahasiswa, motivasi intrinsik, serta bagaimana mengintegrasikan AI secara pedagogis di perkuliahan. Dapat kami simpulkan bahwasannya penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aspirasi kimia memegang peran yang vital, yang penting dalam keberhasilan akademik mahasiswa. Oleh karena itu, program studi perlu memperkuat komponen kurikulum yang berorientasi pada aspirasi karir, literasi AI, dan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini dapat diimplikasikan dalam bentuk apakah itu seminar
karir untuk anak S1 kimia maupun S1 pendidikan kimia di awal perkuliahan dan di berbagai tingkatan, sehingga itu akan membuat mereka lebih eh, gigih dalam belajar, sehingga akan meningkatkan prestasi akademik mereka. Nah, selain itu diperlukan juga penelitian lebih lanjut berbasis kualitatif untuk menggali dinamika penggunaan AI dalam proses belajar pembelajaran mahasiswa. Nah, untuk next tahun rencananya kami akan melakukan penelitian tersebut, penelitian yang kualitatif yang lebih dalam. Nah, penelitian ini didanai oleh LPPM Mustaria Padang melalui eh, skema penelitian dosen pemula dengan nomor kontrak 1961 garing UN 35.15 garing LT garing 2025. Nah, sebagai luaran utama, penelitian ini sudah menghasilkan satu manuskrip yang sudah berhasil disubmit pada jurnal Scopus Q3, yaitu The Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science atau ERIS Journal. Nah, izin saya menampilkan. Nah, ini adalah Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. Nah, ini adalah manuskrip yang sudah berhasil kami submit. Nah, manuskrip ini salah satu artikel yang ditargetkan dari hasil luaran penelitian ini. Jadi, kami berencana menghasilkan lebih dari satu artikel. Nah, itu pertama artikel dari pengembangan instrumen. Ini pengembangan instrumen dari aspirasi kimia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan data lapangan yang sedang diproses. Seperti itu. Nah, ini menjadi capaian penting dalam diseminasi penelitian secara internasional. Nah, demikian pemaparan saya terkait dengan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu reviewer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.